pertama infeksi virus COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah untuk meredam dampak pandemik ini di berbagai sektor. Banyak sektor yang terkena imbas dari pandemi virus ini. Beberapa sektor seperti sektor ekonomi, bisnis, pariwisata, industri, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Selain itu, dampak serius lainnya juga terjadi pada sektor pendidikan, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku. Guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google, e-learning, dan sebagainya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, sebagai bentuk pencegahan meluasnya virus COVID-19, beberapa instansi pemerintahan dan perkantoran swasta di Indonesia mengeluarkan kebijakan work from home atau WFH untuk karyawannya. Metode daring dan work from home ini memaksa peserta didik dan para pegawai untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini sewajarnya, mengingat ini merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan interaksi dengan orang lain secara intens tanpa harus bertemu dan melakukan kontak langsung. Namun, pada kenyataannya, kemudahan memperoleh informasi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar ataupun untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah berita hoax. Hoax adalah berita palsu atau bohong. Hoax bertujuan untuk mengakali ataupun mempengaruhi pendengar atau pembaca untuk percaya akan sesuatu. Berita hoax dapat memunculkan terjadinya fitnah, pembunuhan karakter, pernyataan perang isu di media sosial, dan juga akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Hoax akan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu akan terjadinya ujaran kebencian, isu provokatif, fitnah, pembunuhan karakter, ataupun pemutarbalikan fakta. Perkembangan teknologi saat ini sudah merambah di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang memiliki pengaruh besar adalah media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana menjalin pertemanan dan menyebarkan opini, berita, atau informasi. Namun, dalam perkembangannya, media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan opini, berita, atau informasi yang mengandung kebohongan atau hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hingga ancaman. Dampak yang diakibatkan pada individu yang diberitakan adalah turunnya kredibilitas dan kehilangan kepercayaan secara sosial. Sedangkan dampak pada masyarakat dapat memicu perselisihan, keributan, serta ketidaktenangan sosial dan menyangkut politik dan sara, dapat memecah belah bangsa. Dalam menghadapi banyaknya opini, berita, atau informasi yang diterima, masyarakat diharapkan dapat lebih siap dan bijak. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menyebarkan informasi atau mempublikasikan sesuatu di media sosial, yaitu yang pertama, periksa data. Periksa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau tidak. Apabila informasinya berasal dari pelaku ormas atau tokoh politik, jangan cepat untuk mempercayainya. Perhatikan juga keberimbangan sumber data tersebut dengan mencari sumber lain supaya kamu bisa membandingkan gambaran yang utuh
dan keaslian foto dari informasi di dalamnya. Setelah itu, amati jenis berita yang kamu baca, dibuat berdasarkan fakta atau opini. Yang kedua, cek keaslian foto. Kamu dapat memastikan sumber dari foto yang diunggah di artikel berita terkait. Jadi, kamu bisa mengecek kembali apakah foto tersebut asli atau tidak. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu memanfaatkan tools milik Google, yaitu Google Image. Yang ketiga, ikuti grup diskusi. Cara mengatasi berita hoax yang juga dapat kamu lakukan adalah dengan bergabung dengan grup diskusi atau grup anti-hoax. Dalam grup-grup tersebut, kamu bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain atau bertanya apakah sumber informasi yang kamu baca merupakan hoax atau fakta. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Pastikan berita yang kamu baca tidak memiliki kalimat-kalimat yang janggal, seolah-olah persuasif dan sifatnya memaksa, seperti sebarkanlah, viralkanlah, dan sejenisnya. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru juga disinyalir mengandung berita hoax. Dan yang terakhir, cermati alamat situs. Lihat sumber dari artikel yang kamu terima, apakah dari situs berita terpercaya, situs resmi pemerintah, atau hanya bersumber dari blog dan broadcast dari grup chat. Mengenali sumber dari sebuah informasi sangatlah penting untuk membantu kamu mengidentifikasi apakah berita tersebut